Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan ini, marilah kita mempelajari atau mentadaburi Al-Quran surah Al-Baqarah yang kita ambil dari ayat yang pertama, kemudian beberapa ayat kemudiannya. Kita akan mempelajari secara harfiah, secara per huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuraddihi bidzalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui artinya. Di alif lam mim itu Allah yang lebih mengetahui artinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab. Kitab ini di sini kitab ini panjang. Dua harakat. La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini menunjuki kepada manusia. Nah, manusia yang mau mengamalkan Al-Quran itu, yang mereka tidak keluar dari koridor kebenaran Al-Quran, jalankan perintah Allah, jauhi semua larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dia hudan lil muttaqin. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, dengan yang gaib. Siapa yang gaib itu? Yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beriman, ada rukun-rukun iman. Ada rukun iman yang perlu diimani oleh orang-orang yang beriman, yaitu ada 6. Pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada takdir hari kiamat, kemudian iman kepada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabil ghaibi di sini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan alam semesta ini. Kemudian mereka beriman kepada yang gaib, kemudian wa yuqimunas shalah, mereka yuqimuna, mereka menegakkan. Jadi menegakkan, bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan saja itu kurang mantap, hanya melaksanakan sholat. Tetapi di sini yuqimuna, dengan kata-kata yuqimu artinya menegakkan. Jadi sholat itu harus ditegakkan. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin, faman tarakaha faqad adamatin. Salat itu adalah tiang agama, maka harus ditegakkan tiang agama itu. Barang siapa yang mendirikan, menegakkan tiang itu, dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merusak agamanya. Nah ini. Kemudian wa mimma, dan dari. Pertama, iman kepada gaib, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahu, dan dari, mimma itu dari razaqnahu,
kami telah berikan rezeki kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Jadi yang ketiga adalah yang mereka senantiasa atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lupa mengeluarkan infaknya. Nah, mengeluarkan infak untuk apa? Untuk kepentingan di jalan Allah. Infak itu daripada nafkah. Nafkah itu nafkah. Ya, nafkah itu jurusannya banyak sekali. Karena nafkah di sini terhitung kepada sedekah. Jadi harta yang ia keluarkan dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa sedekah. Sedekah untuk keluarga, sedekah untuk orang tua, sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk pembangunan musala, ya, pembangunan madrasah, pondok pesantren dan sebagainya, sampai kepada eh, sedekah untuk kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima, dengan apa-apa, unzila, telah kami turunkan, ilaika, kepada engkau, wa ma unzila, dan apa-apa yang telah kami turunkan. Aku turunkan di sini pakai kata aku. Min qabl, min dari qablika, dari sebelum. Wabil akhirati, dan kepada hari akhirat, hum, mereka, yuqinun, mereka yakin. Jadi orang-orang yang bertakwa tadi, yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, kemudian mengeluarkan sedekah, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu beriman kepada Al-Quran. Bukan hanya mengimani saja, tetapi membaca, mentadaburi, mengamalkan. Kemudian beriman kepada unzila min qabl, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ada kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Ini keaslian kitabnya dulu pernah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah turunnya Al-Qur'an, itu Al-Qur'an Subhanahu wa taala yang dijaga kemurnian dan kesuciannya sampai yaumil qiyamah. Maksudnya dijaga seterusnya Al-Qur'an itu. Dan tidak ada yang bisa memasukkan Al-Qur'an. Ini sudah banyak dalam Al-Qur'an diterangkan, ya. Wabil akhirati hum, dan kepada hari akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Jadi kepada kampung akhirat, kepada adanya kehidupan di akhirat, ada surga, ada neraka, maka orang-orang yang bertakwa itu yakin. Nah, ini beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, bersedekah, mereka beriman kepada Al-Quran, mengimani Al-Quran, ya, selalu membaca, mentadaburinya, dan mengamalkan. Kemudian mereka dengan hari akhirat atau kampung akhirat, mereka yakin. Demikianlah tadabbur dan pembacaan secara harfiah Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan yang keempat. Insyaallah tetap kita akan bersambung di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.